Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Rijma Adi Pramesta sebagai penyuluh kehutanan pada instansi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, unit kerja cabang Dinas Kehutanan wilayah 5 Kabupaten Garut, dan wilayah binaan penyuluhan saya di Kecamatan Cisewu dan Talegong, Kabupaten Garut. Baik, pada kesempatan ini saya akan sharing kepada teman-teman semua seputar dunia kehutanan dengan tema pemulihan lahan kritis. Apa sih tema pemulihan lahan kritis dan apa yang akan kita pelajari dari tema pemulihan lahan kritis ini? Pada tema ini kita akan mempelajari dua materi. Yang pertama tentang lahan kritis dan yang kedua tentang rehabilitasi hutan dan lahan. Sekarang yang pertama kita akan mempelajari tentang lahan kritis terlebih dahulu. Apa sih lahan kritis? Lahan kritis adalah lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P306 Tahun 2018 tentang luasan lahan kritis nasional, bahwa Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ketiga lahan kritis nasional dengan luas 911.912 hektar. Penyebab lahan kritis yang pertama adalah kondisi geologi. Kondisi geologi seperti kekeringan, genangan air terus-menerus, dan erosi tanah dapat menyebabkan suatu lahan menjadi kritis. Yang kedua adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan biasanya dilakukan guna memenuhi kepentingan industri, pemukiman, dan juga tanaman perkebunan yang tanpa memperhatikan kaidah konservasinya. Yang ketiga adalah pencemaran bahan kimia. Penggunaan bahan kimia pada lahan pertanian secara terus-menerus dapat menyebabkan suatu lahan menjadi jenuh dan mengganggu kesuburan tanah tersebut. Dan yang terakhir adalah limbah plastik. Limbah seperti plastik atau material lain yang tidak dapat terurai dalam tanah hingga puluhan tahun. Jika limbah ini masuk ke dalam lahan potensial dengan jumlah yang terus meningkat, lama-kelamaan lahan potensial akan menjadi kritis akibat tercemar material tersebut. Lalu, dampak apa yang akan terjadi dari adanya lahan kritis? Adanya lahan kritis akan berdampak pada penurunan fungsi konservasi, fungsi produksi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak yang pertama adalah bencana alam banjir. Bencana alam banjir merupakan dampak nyata peristiwa bencana alam tahunan di berbagai wilayah. Terjadinya banjir diakibatkan oleh semakin luasnya lahan kritis, terutama pada hulu daerah aliran sungai. Dampak yang kedua adalah tanah longsor. Terjadinya tanah longsor disebabkan dari adanya aktivitas illegal logging, sehingga ketika musim penghujan, air tidak mampu terserap ke dalam tanah. Air hanya mengalir di permukaan tanah dan akan terus menggerus lereng-lereng dan akhirnya menjadi curam dan menyebabkan tanah longsor. Dampak yang ketiga adalah kekeringan. Kelangkaan air atau kekeringan merupakan sebuah ancaman nyata yang dapat terjadi di mana saja, terutama pada wilayah yang sudah kehilangan mata air. Apakah kita bisa hidup tanpa air? Teman-teman pasti sudah tahu jawabannya kan? Dampak yang keempat adalah sosial ekonomi. Dari berbagai bentuk dampak yang diakibatkan dari adanya lahan kritis, berdampak juga terhadap menurunnya produksi tanaman. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dampak-dampak tersebut akan terjadi kapan saja apabila kita tidak melakukan suatu hal. Lalu, langkah apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah materi kedua, yaitu tentang rehabilitasi hutan dan lahan. Apa sih rehabilitasi hutan dan lahan ini? Dan mengapa rehabilitasi hutan dan lahan ini sangat penting? Nah, karena rehabilitasi hutan dan lahan atau sering disingkat dengan RHL ini adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Pada RHL ini, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama adalah reboisasi. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Yang kedua adalah penghijauan. Penghijauan adalah upaya untuk memulihkan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan, menjaga dan meningkatkan fungsi perlindungan mata air, dan pencegahan bencana alam banjir, tanah longsor, dan untuk meningkatkan produktivitas lahan. Yang ketiga adalah rehabilitasi hutan mangrove. Rehabilitasi hutan mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi
kepada kondisi yang dianggap lebih baik dan mampu mengembalikan fungsi ekologis dan ekonomis. Dan yang terakhir adalah konservasi tanah dan air. Konservasi tanah dan air atau kegiatan sipil teknis meliputi pembangunan fisik bangunan yang bertujuan untuk usaha konservasi tanah dan air. Antara lain dengan pembuatan sumur resapan, galiplah, rehab teras, dam penahan, embung, dan lain-lain. Kegiatan sipil teknis biasanya dilakukan pada musim kemarau. Pada materi RHL ini ada yang dinamakan dengan RHL secara vegetatif. Kegiatan RHL vegetatif merupakan kegiatan pembangunan persemaian, salah satunya. Nah, pembangunan persemaian dilakukan di lokasi penanaman atau dekat dengan lokasi penanaman. Penyediaan benih atau bibit bersertifikat berupa sengon, jati, mahoni, gemelina, jabon, gaharu, cendana, kayu putih, pinus, kemiri, dan juga cempaka. Yang kedua adalah pengkayaan hutan rakyat, merupakan penambahan jumlah pohon di lahan milik. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan tanaman hutan di luar kawasan hutan negara sebagai upaya rehabilitasi lahan tidak produktif. Yang ketiga adalah penanaman hutan kota. Penanaman pada hutan kota bertujuan agar fungsi dan peran hutan kota dalam menciptakan kelestarian sehingga dapat memberikan manfaat bagi manusia. Yang terakhir adalah penanaman hutan pantai. Penambahan jumlah pohon pada hutan pantai merupakan salah satu upaya untuk memulihkan ekosistem hutan pantai dan sebagai penanggulangan bencana alam yang disebabkan oleh gelombang air laut. Selanjutnya, pada materi RHL ini ada pengelolaan hutan rakyat dengan pola agroforestry. Apa itu agroforestry? Agro berarti memiliki arti pertanian dan forestry memiliki arti kehutanan. Jadi agroforestry adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau kayu-kayuan dengan penanaman komoditi jangka pendek seperti tanaman pertanian. Nah, agroforestry ini bertujuan positif, terutama bagi lingkungan hidup. Salah satunya adalah sebagai upaya perlindungan keanekaragaman hayati. Selain itu, agroforestry bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah serta mengelola sumber air agar tetap lestari dan lebih baik. Nah, pengelolaan hutan dengan pola agroforestry memiliki manfaat untuk membantu penggunaan lahan secara optimal, sehingga dapat memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat, meningkatnya daya dukung ekologi manusia terutama di daerah pedesaan. Dan bentuk-bentuk pola agroforestry yang pertama adalah agrosilvicultur, artinya kombinasi komponen atau kegiatan kehutanan dengan pertanian. Yang kedua adalah agropastura, artinya adalah kombinasi komponen atau kegiatan pertanian dengan peternakan. Yang ketiga adalah silvopastura, artinya adalah kombinasi komponen atau kegiatan kehutanan dengan peternakan. Dan yang terakhir adalah agrosilvopastura, artinya adalah kombinasi komponen atau kegiatan pertanian dengan kehutanan dan peternakan. Oke teman-teman, mungkin dari tema pemulihan lahan kritis sudah selesai kita bahas. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan semoga sharing kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tunggu apa lagi? Mari kita jaga hutan kita agar hutan tetap lestari dan masyarakat sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.